Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian nih mengenai info jurusan-jurusan yang ada di Universitas Atmajaya. Nah, jadi si Atmajaya ini memang kampusnya nggak cuma satu ya, ada beberapa di Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat kira-kira ada fakultas apa aja dan jurusannya apa aja sih. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada beberapa jurusan yang bisa kalian pilih nih. Nah, di antaranya ada akuntansi, terus juga ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, dan yang selanjutnya ada pendidikan profesi akuntansi. Nah, untuk yang pertama, untuk akuntansi ini prospek kerjanya nih. Jadi kayak prospek kerja itu semacam nanti kalau misal kalian udah lulus itu kalian berkesempatan kerjanya jadi apa sih atau di mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalian punya kesempatan sebagai akuntan manajemen. Terus juga bisa jadi auditor, perancang sistem, konsultan pajak, analis investasi, dan juga akuntan pendidik. Nah, selanjutnya kalau manajemen nih, kira-kira prospek kerjanya apa? Oke. Jadi untuk manajemen sendiri ini aku membahasnya bukan ke prospek kerja tapi lebih ke peminatan yang ada di Atmajaya. Jadi manajemen di Atmajaya itu peminatannya ada 4. Yang pertama ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya alam, terus ada manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen bisnis. Oke. Terus yang selanjutnya untuk ekonomi pembangunan yang aku jelasin di sini adalah mengenai bidang kerjanya. Kira-kira nanti kalau misal kalian lulus, bidang kerja yang bisa kalian tekunin itu diantaranya apa aja? Nah, yang pertama adalah pasar modal, terus ada perusahaan sekuritas, ada juga akademisi, peneliti, dan juga kerja di BUMN. Nah, BUMN ini singkatan ya dari Badan Usaha Milik Negara. Oke. Selanjutnya yang keempat ada pendidikan profesi akuntansi. Jadi untuk prospek lulusannya itu ada eksternal auditor, terus ada manajer keuangan dan juga analisis keuangan. Oke, kita langsung next ke fakultas berikutnya ada Fakultas Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi. Nah, untuk jurusannya ini ada 3 ya. Yang pertama administrasi bisnis, terus ada ilmu komunikasi dan pariwisata. Nah, untuk administrasi bisnis ini sendiri, untuk mata kuliah, peminatan, dan bisnis spesifiknya ini ada beberapa. Yang pertama adalah kewirausahaan dan kewirausahaan sosial. Terus ada strategi dan bisnis internasional. Dan ada modal manusia dan organisasi. Nah, berikutnya untuk ilmu komunikasi ini ada peminatannya beberapa ya yang dikembangkan oleh si Atmajaya. Yang pertama ada komunikasi korporasi, terus ada komunikasi pemasaran, dan juga ada media dan komunikasi. Nah, ini buat kalian nih anak-anak yang suka mungkin dalam ilmu komunikasi ya bisa milih nih. Kira-kira peminatannya apa sih yang mau kalian ambil? Oke. Yang berikutnya untuk pariwisata. Jadi untuk peminatan yang dikembangkan ini ada bisnis akomodasi dan catering dan juga bisnis konvensi. Oke. Yang selanjutnya ada Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Itu ada sebanyak 4 jurusan ya. Yang pertama ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan keagamaan Katolik, ada bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah pendidikan guru sekolah dasar. Atau mungkin yang biasa kalian kenalnya lebih familiar dengan PGSD. Oke, yang pertama untuk pendidikan bahasa Inggris nih, untuk prospek kerjanya ini cukup luas ya. Jadi yang pertama itu kalian punya kesempatan nih bekerja sebagai penerjemah, bisa juga sebagai pengajar bahasa Inggris, instruktur BIPA, dan juga content creator.
Nah, yang kedua ada pendidikan keagamaan Katolik. Oke, di sini aku akan mengulas prospek kerjanya. Semisal kalian ngambil pendidikan keagamaan Katolik, ini prospek kerjanya itu kalian bisa nih ngambil pendidik di bidang keagamaan Katolik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, kita lanjut ke bimbingan dan konseling untuk prospek kerjanya. Ini juga cukup luas ya, jadi kalian bisa kerja sebagai guru BK maupun pendamping siswa berkebutuhan khusus di sekolah, atau bisa juga sebagai pendamping karyawan yang profesional, peduli, dan berkarakter. Nah, jadi untuk di Atmajaya ini peminatannya itu ada dua. Yang pertama peminatan pendidikan dan peminatan non-pendidikan. Jadi nanti kalian mungkin bisa milih ya mau fokusnya ke pendidikan atau non-pendidikan. Nah, berikutnya ada PGSD. Nah, untuk peminatannya sendiri ada dua. Yang pertama ada pembelajaran dalam bahasa Inggris dan pembelajaran MIPA. Jadi kalian bisa pilih mau konsentrasinya di mana, itu nanti disesuaiin ya sama nanti kalau misal kalian lulus itu kalian lebih cenderungnya kemana. Jadi nanti disesuaiin juga kalian ngambil peminatannya apa. Nah, yang berikutnya adalah fakultas teknik nih. Jadi di fakultas teknik ini kalian bisa milih beberapa jurusan. Ada teknik mesin, elektro, industri, dan informasi. Nah, yang pertama untuk teknik mesin ini prospek kerjanya ada beberapa ya. Yang pertama ada perancang sistem mekanis dan energi terbarukan. Terus juga ada socio-teknopreneur di bidang teknik mesin dan pengawas industri dan juga lain-lain. Nah, untuk teknik elektro ini prospek kerjanya juga cukup luas. Ada prerekayasa di bidang komunikasi wireless dan jaringan komunikasi data, sistem instrumentasi dan otomasi industri, sistem basis data terintegrasi dan administrator, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berikutnya ada teknik industri ini. Untuk prospek kerjanya itu kalian bisa nanti misal dikerja di perusahaan gitu ya. Jadi nanti kalian bagian yang ngasih ide nih. Kira-kira itu nanti industri ini mau dibawa kemana, atau kalian itu mau membuat sebuah karya inovatif apa. Nah, lalu ada sistem informasi nih. Ini nanti prospek kerjanya cukup banyak. Ada konsultan IT, application developer, ada analisis sistem, dan juga sistem designer. Nah, yang berikutnya ada fakultas hukum. Jadi di Atmajaya ini cukup banyak ya untuk peminatan di hukumnya. Yang pertama ada peminatan hukum perdata, terus hukum pidana, tata negara, internasional, dan hukum ekonomi bisnis. Nah, untuk prospek kerjanya ini cukup luas. Kalian bisa jadi nanti mungkin jadi seorang hakim, jaksa, terus juga pengacara, atau mungkin notaris, atau mungkin nanti sebagai ahli hukum di suatu perusahaan. Nah, untuk yang berikutnya ini ya, jadi prospek kerjanya ini bisa juga nih kerja di LSM dan juga peneliti. Oke, bisa jadi konsultan juga nih. Nah, di Atmajaya ini fakultas psikologinya itu juga mengembangkan kayak berbagai peminatan gitu ya untuk psikologinya. Ada psikologi klinis, industri atau organisasi, pendidikan, terus juga ada sosial dan komunitas. Nah, untuk prospek kerjanya ini juga cukup luas. Kalian bisa jadi psikolog atau mungkin berkesempatan menjadi HR di sebuah perusahaan. Kalian juga punya nih kesempatan untuk mendampingi orang-orang yang memang dia perlu pendampingan secara khusus nih secara psikologisnya. Berikutnya adalah fakultas teknobiologi. Ini ada dua ya. Yang pertama bioteknologi dan teknologi pangan. Nah, untuk bioteknologi sendiri itu bidang riset dan penelitiannya ini ada beberapa. Yang pertama bioteknologi lingkungan, terus ada bioteknologi pangan, mikrobiologi, dan biologi kelautan. Nah, jadi ini untuk peminatannya cukup luas ya. Jadi mungkin kalau kalian yang suka hewan ataupun tumbuhan nanti bisa mengambil peminatan di bidang risetnya itu berbeda. Oke, untuk prospek kerjanya ini juga banyak. Yang pertama bisa jadi peneliti di Litbang, industri pangan, agrobisnis, farmasi, pengolahan hasil laut, dan wirausaha. Nah,
Yang terakhir ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, buat teman-teman semua, kira-kira siapa nih yang udah tahu peminatannya apa aja sih di Atmajaya dan prospek kerjanya apa? Bisa langsung tinggalin komentar di bawah ya, biar nanti teman-teman kalian yang cross check bener nggak sih komen kalian? Nah, teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai jurusan-jurusan dan fakultas yang ada di Universitas Atmajaya. Semoga membantu ya. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.